gratifikasi dengan masalah jet itu ya. Berdua tuh Bang? Jet. Berdua. Iya, private jet dan satu lagi yang terkait dengan pansus haji. Oh, pansus haji. Pansus haji. Waduh, berarti Farid itu ahli Pak, betul. Jadi saya satu langsung diingatkan. Kalau kita lihat yang pansus haji ini kan menarik nih Pak B. Ada penambahan kuota berapa? 20.000 Pak B. 20.000. Yang dengan 20.000 itu mestinya bisa menambah jumlah haji reguler ya, yang untuk berangkat sehingga antriannya bisa lebih dipercepat lah gitu kan. Ini yang menarik. Dan kemudian sekian dari jumlah itu ternyata diberikan katanya ya dari yang saya baca di berita itu diberikan kepada haji khusus. Pertanyaannya diberikan itu suatu kebijakan atau transaksional gitu. Betul. Kalau itu transaksional apalagi ada kickback, wah itu jelas korupsi. Perdebatannya itu digeser seolah-olah ini penyelenggara bukan penyelenggara gitu. Dan itu yang ngomong pimpinan KPK lagi. Nurul Gufron juga yang terakhir ngomong. Iya, artinya kan yang dilihat itu ketika orang memberikan itu apakah dia menilai Kaisang itu seseorang yang berdiri sendiri atau dia bagian dari kan harusnya yang dilihat itunya gitu. Betul. Jadi dengan begitu pernyataan sembrono yang menyatakan dia bukan penyelenggara negara terus mengutip pasal gitu, dia sudah bertindak tidak sebagai penegak hukum bahkan menjadi lawyer. Iya. Jadi setelah 5 tahun menjadi pimpinan KPK, dia kembali menjadi awam gitu saya lihat. Orang yang kaitan dengan gratifikasi itu ada hal-hal yang kemudian bisa dihubungkan dengan penyelenggara negara yang itu adalah keluarganya, orang tuanya, kakaknya, kakak iparnya dan lain-lain. Kan harusnya diperiksa itu dengan jeli ya. Harusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kembali kita bicara terkait dengan KPK. Dan paling tidak ada 3 isu yang kita perlu bicarakan. Tapi singkatnya kita langsung aja membicarakannya dengan ahli-ahli yang ada di depan kita ini sekarang. Ada Pak BW dan Mas Farid. Apa kabar Pak BW? Asal jangan ahli gibah. Kan kita mau ngomongin soal 3 hal nih Pak BW. Yang pertama, saya bilang 3 kan karena Pak BW suka angka 3. Oh iya. Jadi yang pertama soal putusan etik. Pak BW ahlinya lah soal itu. Yang kedua soal pelaporan ini Pak. Farid itu didumas Pak terakhir Pak di bagian pengaduan. Jadi kita perlu ada Farid. Ahli menerima laporan dan menindaklanjuti. Kita perlu sering cerita soal itu. Nah, oleh karena itu kita bicara yang poin pertama dulu nih Pak. Cuman laporan tuh laporan apa Mas? Oh iya, laporan terkait dengan masalah dugaan gratifikasi dengan masalah jet itu ya. Berdua tuh Bang? Jet. Berdua. Iya, private jet dan satu lagi yang terkait dengan pansus haji. Oh, pansus haji. Pansus haji. Waduh, berarti Farid itu ahli Pak, betul. Jadi saya satu langsung diingatkan. Karena dia udah siap. Udah siap. Kita bicara Pak terkait dengan masalah etik Pak. Saya terkejut sebetulnya. Beberapa waktu yang lalu Dewas mengumumkan putusan untuk Nurul Gufron itu diputus hukuman sedang. Pelanggaran sedang. Saya heran. Kalau menggunakan pengaruhnya, kemudian bicara dengan pejabat di kementerian, yang pejabatnya itu, yang kementeriannya itu sedang ada kasus penyelidikan di KPK, dan kemudian paling nggak ada pengaruh, ada relasi kuasa lah ya, gitu kurang lebih ya penggambarannya. Hukumannya sedang. Lalu saya pikirkan, kalau begitu kira-kira pelanggaran berat etik itu kalau berbuat apa ya? Jangan-jangan pelanggaran berat etik itu kalau berbuat tidak pidana gitu. Saya pikir apa ya seperti itu gitu ya. Jadi saya jadi bingung untuk Pak B. Mungkin Pak B bisa memberikan gambaran biar saya nggak bingung Pak B. Saya mesti nanya ke Farid dulu. Oh iya. Itu kan di situ gini. Satu, Nurul Gufron menggunakan otoritasnya dan kewenangannya itu karena dia mempunyai satu standing position Mas. Yang lebih tinggi ketimbang di situ dengan segala posisi dan jabatannya. Apalagi segala pandangan orang terhadap KPK.
dalam konteks seperti itu kan sama kayak pemerasan sebenarnya Mas. Ah, betul. Sama pemerasan Mas. Orangnya mau nggak mau harus penuhi apa yang dia minta gitu ya. Dan kalau pemerasan itu kan dia yang memiliki otoritas terus kemudian, nah pemerasannya kan tidak pada diri dia langsung ke kenikmatan itu, tapi untuk kepentingan pihak ketiga yang ada kaitannya dengan, kan itu Mas ya. Iya. Nah, dalam bahasa yang frasa kata yang modern itu yang disebut dengan trading in influence. Iya. Memperdagangkan pengaruh itu sama jahatnya itu. Iya. Tidak ada pemerasan ya, itu yang tidak menggunakan pengaruh. Iya. Jadi itu sebenarnya itu kejahatan yang harusnya maksimal itu. Iya. Harusnya maksimal, sehingga kalau kemudian dia di ini sedang, maka pertanyaan kita, apa dasarnya bahwa ini disebut sedang? Harusnya kualifikasinya itu menurut saya sih yang paling tinggi. Pelanggaran berat lah. Pelanggaran berat. Soal putusannya diminta untuk diberhentikan, diajukan untuk mengundurkan diri itu soal lain ya Pak ya. Tapi terus ada 3 isu lain yang menarik Mas. Apakah ini berkaitan hanya dengan performance dia di KPK sebagai pimpinan KPK atau juga soal kandidasi dia? Nah, iya. Harus begitu dong Mas. Iya. Karena orang yang melakukan beginian cuman sekali aja biasanya yang gitu-gitu tuh watak Mas. Iya. Nah ini yang mesti diperhatikan baik-baik. Artinya bagian yang kedua saya mau ngomong, tadi itu soal trading influence. Bagian kedua, apakah ini bisa menjadi dasar legitimasi atau dasar legalitas untuk dijadikan bahan penilaian oleh pansel? Oh iya. Karena kan kita mau ke depan juga nih Mas. Kalau orang dengan track record kayak gitu masih bisa nggak untuk lolos juga? Iya. Ini yang menurut saya harus dipertimbangkan. Jangan-jangan malah menjadi poin plus itu Pak. Baik pansel di sini maupun nanti ketika kalau dia lolos di sini udah keterlaluan panselnya. Iya. Mudah-mudahan enggak, cuma kita lihatlah kewarasan pansel ini kan kalau memang ini. Terus kedua juga nanti di DPR. Terus yang ketiga yang sebenarnya yang juga sangat menarik, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi potensi itu? Nggak ada jaminannya. Bahkan di ujung-ujung ini bisa terjadi masalah karena setelah itu dia nggak akan lagi dikejar oleh Dewas kan. Iya. Udah selesai kan. Apa jaminannya untuk itu? Makanya kemudian kalau cuman mestinya skorsing Mas. Iya. Supaya dia, karena di ujung-ujungnya ini loh. Ini sampai Desember nanti kan banyak kasus-kasus pilkada, banyak kasus-kasus kriminalisasi yang sudah dilakukan oleh penegak hukum. Saya tidak mengatakan KPK melakukan itu, tapi kan itu punya potensi juga dia lakukan itu. Iya. Nah itu pengulangan kejahatan yang seperti itu, kalau nggak ada mekanisme kontrolnya juga bisa saja terjadi. Apalagi dikonfirmasi dengan pernyataan dia yang nanti akan dijawab oleh Mas Farid soal jet. Oh iya. Farid ahlinya soal itu. Tapi satu lagi Pak, kita tentunya ingat bahwa terkait dengan proses Dewas ini ada suatu upaya yang dilakukan oleh Nurul Gufron untuk menghalang-halangi proses dalam penanganan perkara itu dijadikan dasar pemberat atau tidak kan? Tapi Dewas lupa sepertinya Pak. Barangkali terlanjur diketik putusannya. Oh. Ya kan? Terlanjur diketik, mau dimasukkan, waduh tanggung nih, udah nggak bisa dirubah. Tapi harusnya kalau Dewas itu memahami tentunya perbuatan menghalang-halangi proses di Dewas itu tidak boleh dilihat sebagai hal yang sepele. Karena kalau tidak, itu akan merepotkan Dewas berikutnya. Karena proses-proses itu akan dilakukan dan kemudian tidak menjadi persoalan terkait dengan perbuatan seperti itu. Berarti jenis, kalau kita sebut kejahatannya dua Mas, bukan hanya trading in influence dengan pemerasan juga, tapi tambah satu lagi kan, obstruction Mas. Iya betul. Ngeri. Obstruction dalam proses pelanggaran etik. Sangat tidak beretika tuh perbuatan ini. Oh, sangat itu. Iya, sudah dihukum Bang, berarti dia tidak beretika Bang. Enggak, maksud saya sangat gitu. Iya. Bukan sedang, sangat. Iya. Dan tadi yang Pak Bayu katakan memang ini menjadi concern ya harusnya ya. Karena lembaga anti korupsi, KPK harusnya level etiknya tinggi. Ya kalau level etiknya dianggap lumrah, dianggap biasa. Bahkan pemberatan dalam perbuatan proses yang dilakukan itu kemudian tidak dijadikan akumulasi dalam suatu putusan, itu bahaya. Betul. Tapi Pak BW, saya masih ingat Farid ini sebelumnya adalah sekjen wadah pegawai. Artinya apa? Sekjen seumur hidup ya Mas. Sekjen seumur hidup. Sekjen wadah pegawai itu terlibat dalam proses etik yang dilakukan di KPK.
proses etik dalam penegakan etik maksud saya. Gimana Farid? Apakah memang seperti ini KPK atau baru-baru ini berubah? Gimana ceritanya? Nah, sebelum ke sana begini Bang, ini banyak juga sebenarnya nanya ke saya. Ya. Apakah memang yang dilakukan oleh Gufron itu sebuah pelanggaran gitu Bang? Jangan-jangan enggak tuh, Rit? Betul Bang gitu. Iya, jadi mungkin kita diskusi di sini Bang gitu. Nah, ini kan dia pada saat itu gitu bahwa dia alasan dia bertanya kepada pejabat di Kementerian Pertanian. Ya. Kenapa si X ini tidak pindah-pindah kira-kira begitu Bang ya. Kalau saya menganalogikan begini, ketika apakah ini pelanggaran atau tidak. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu gitu. Kira-kira kalau kita orang biasa itu akan diterima atau tidak? Contoh, betul. kalau misalkan kita belanja ke supermarket, diskon 50%. Siapapun orangnya, pejabat atau bukan pejabat, maka dia dapat diskon 50%. Maka rabat atau diskon itu bukan sebuah gratifikasi atau pelanggaran, kira-kira gitu. Karena semua dapat. Tapi kira-kira nih Bang, kalau ada gitu pegawai di Kementan tidak pindah-pindah, ada orang biasa gitu nanya nih ke pejabat di Kementan, kok si Z ini nggak pindah-pindah? Kira-kira bakal didengar nggak? Tentu tidak. Karena orang biasa. Tapi karena Gufron yang meminta maka dilakukan. Dari sini jelas perbedaannya Bang ya. Betul. Antara dia pejabat atau tidak. Maka kategorinya jelas ini sebuah pelanggaran. Walaupun disayangkan Dewas hanya memberikan pelanggaran sedang. Kira-kira gitu Bang. Itu banyak yang bertanya gitu. Kenapa sih kenapa pelanggaran? Jadi yang paling gampang itu apakah pemberian itu gitu bisa kita dapatkan kepada siapa saja? Kalau kepada siapa saja itu bisa dapat maka gitu. Itu bukan sebuah pelanggaran kira-kira gitu. Apalagi tadi yang Abang bilang, KPK ini role model, sebuah percontohan, standar etik harus tinggi. Jadi yang dilakukan sekecil apapun kesalahannya, KPK selalu menggaung-gaungkan istilah zero tolerance Bang. Kan gitu dulu Pak ya. Gitu. Bahkan ada nih kalau bahasanya apa ya? Tidak yang garis keras lah kira-kira gitu Pak Abdullah Hamahua. Wah, dia kan jangankan menggunakan pengaruhnya, minum saja dia selalu bawa sendiri tuh kemana-mana gitu. Jadi untuk menjaga kan gitu Pak. Tapi ya itu yang terjadi Bang. Ada yang kedua di situ. Yang keduanya itu adalah dalam konteks kolegialitas dia ngomong itu. Apakah diketahui oleh pimpinan yang lain? Oh iya. Diketahui Pak katanya. Diketahui sama temannya satu. Namanya Alkitab Marwata. Yang lain atau sekutunya kan beda. Iya. Sekutu Pak. Nah itu beda tuh. Artinya resmi itu harus dari ada putusan dari pimpinannya soal kolegialitas itu kan. Betul. Kalau itu putusan Pak ya. Betul, karena kalau cuma 1-2 orang itu artinya sekutunya bukan kolegialitas tuh. Betul. Jangan-jangan satu nggak ngerti juga nih Bang. Iya, memang prihatin sekali ya ketika hal seperti itu dianggap lumrah, dianggap biasa. Terus kemudian sampai kemudian pembelaan dilakukan, ada putusan sela di PT UN. Walaupun tentunya saya nggak berpikir lebih ini lagi ya, lebih jauh lagi bahwa itu kaitan dengan yang bersangkutan sedang daftar calon pimpinan ya. Tapi upaya yang dilakukan itu aneh sekali gitu. Bahkan saya dalam logika saya seharusnya dia tahu dia salah dan salahnya serius. Logikanya kalau salah seperti itu, kalau dia integritasnya masih baik ya, tentunya malu dan mengundurkan diri. Ini nggak mengundurkan diri, yang ada malah upaya-upaya menghalang-halang yang dilakukan. Tapi oke lah kita tentunya kita berharap ini mestinya menjadi catatan Bang, dan untuk pansel Bang. Tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Termasuk juga Dewasnya jangan kemudian pola-pola seperti itu yang dilakukan dengan mungkin orang yang punya pengaruh hukumannya ringan gitu. Sudah nggak ada pengaruh hukumannya dibikin berat. Seperti apa adanya. Ini yang nggak boleh terjadi ya. Saya khawatir ada pengaruh yang membuat kemudian Dewas menghukumnya ringan. Itu kira-kira ya. Tapi tentunya kita nggak ingin itu terjadi lagi ya. Kembali lagi bicara terkait dengan poin yang kedua. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di media dan media sosial terkait dengan Kaisang ya, yang menggunakan jet. Dan kemudian pimpinan KPK atau paling nggak KPK lah, saya nggak tahu apakah pimpinan atau KPK-nya jubir. Itu mengatakan bahwa akan ditugaskan direktur gratifikasi untuk mengklarifikasi, walaupun kemudian diralat ya. Tapi upaya itu disampaikan. Saya bingung pertama. Gratifikasi itu sebetulnya adalah ruang bagi orang yang karena suatu keadaannya menerima sesuatu agar tidak dipidana, maka dia melapor. Jadi proses layanan itulah yang disediakan untuk orang yang beretikat baik.
Kalau 30 hari kemudian dia tidak melapor setelah terjadi sesuatu yang karena hal itu dia menerima sesuatu, maka itu akan dianggap sebagai suap, sebagai pidana. Harusnya kan seperti itu ya. Kok gratifikasi disuruh klarifikasi? Yang bersangkutan bukan penyelenggara negara. Ini kan kengawurannya luar biasa. Walaupun kemudian diralat ya Pak BW ya. Tapi kan ya masa sih salahnya se-elementer itu. Gak bisa membedakan gitu. Se-elementer itu pun salah gitu. Apalagi sekarang ini banyak pembicaraan terkait dengan hal-hal lain yang kemudian kalau dikaitkan ada pengusahanya dan lain-lain. Barangkali Pak BW dulu aja. Yang pertama begini. Gimana, Pak BW? Yang pertama begini. Penegak hukum itu kan biasanya bukan sebagiannya, salah satu metode kerjanya kan silent Mas. Ya, ya. Dia bukan PR, dia bukan ini. Sehingga kemudian dia harusnya lakukan penyelidikan. Ya. Kan itu yang harus dilakukan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Bukan kemudian harus ngomong dulu. Ya, ya. Dan kalau ada media yang tanya, dia wajib untuk tidak harus menjawab pertanyaan itu. Betul. Nah, bagi saya itu problemnya. Kita sibuk di diskursnya, tidak di otoritasnya untuk menjawab ini. Kan dia harus mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Ini menurut saya itu yang harus mengembalikan KPK harus main di level itu. Dan dulu kan banyak yang tiba-tiba kita sudah umumkan karena memang buktinya sudah ada. Sekarang kita memperdebatkan sesuatu padahal belum ada penyelidikan. Betul. Ya. Jadi kosongan, masih kosongan. Jadi mempersoalkan yang kosongan itu Mas itu menurut saya fatalistik gitu. Fatal banget itu. Itu bagian yang pertama yang mesti diinginkan. Terus bagian yang kedua kan kita punya mekanisme di dalam untuk mencoba mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan macam-macam. Itu kan jadi lebih simpel aja. Ini kan bukan soal dia pejabat negara atau tidak. Jadi perdebatannya itu digeser seolah-olah ini penyelenggara bukan penyelenggara gitu. Dan itu yang ngomong pimpinan KPK lagi. Nurul Gufron juga yang terakhir ngomong. Iya, artinya kan yang dilihat itu ketika orang memberikan itu apakah dia menilai Kaisang itu seseorang yang berdiri sendiri atau dia bagian dari kan harusnya yang dilihat itunya gitu. Betul. Jadi dengan begitu pernyataan sembrono yang menyatakan dia bukan penyelenggara negara terus mengutip pasal gitu. Dia sudah bertindak tidak sebagai penegak hukum, bahkan menjadi lawyer. Jadi setelah 5 tahun menjadi pimpinan KPK, dia kembali menjadi awam gitu saya lihat. Nurul Gufron ya, kok menjadi awam? Karena logikanya ketika ada dugaan gratifikasi, tentunya harus dilihat apakah orang yang kaitan dengan gratifikasi itu ada hal-hal yang kemudian bisa dihubungkan dengan penyelenggara negara yang itu adalah keluarganya, orang tuanya, kakaknya, kakak iparnya dan lain-lain. Kan harusnya diperiksa itu dengan jeli ya. Harusnya seperti itu. Terus yang ketiga yang kelihatan banget akhirnya KPK melakukan diskriminasi treatment. Dalam kasus Alun gimana? Kok itu yang dikemukakan oleh Pak Mahfud kan, kok begitu metode kerjanya kan jadi orang dan itu kan akhirnya pernyataan itu bukan saja konyol dalam kapasitas sebagai pimpinan KPK tapi menghancurkan kredibilitas dari lembaga itu yang mesti dilihat. Jadi ini hukumannya nih ini yang kena dampak dari pernyataan TikTokan nih kayak gini nih itu lembaga Mas. Dan mestinya wadah pegawainya malu punya pimpinan seperti itu. Ya ini wadah pegawai. Bukan lagi. Oh, maksudnya mantan wadah pegawai malu juga. Enggak, wadah pegawai udah dibubarkan. Bukan dibubarkan, di freeze ya. Udah gak ada ya. Dan gini, mungkin Farid dulu nih. Ya Bang. Kalau di pengaduan masyarakat kan pola pengaduan di KPK kan melalui bagian pengaduan masyarakat ya. Tentunya di situ ada mekanisme kerja nih. Sebelum proses itu kemudian diusulkan untuk dipenyelidikan, itu kan bagian pengaduan masyarakat ada proses yang dilakukan. Ada. Nah, prosesnya apa sih yang dilakukan? Iya Bang. Sedikit bernostalgia nih Bang. Ya. Dulu kan kalau kita nerima laporan gitu, yang pasti kita terima dulu Bang. Setelah itu kita lakukan penelaahan, telaah gitu. Dari situ tuh ada beberapa kriteria tuh. Apakah di situ ada kerugian negara,
ada penyelenggara negara di sana atau ada perbuatan melawan hukum setidak-tidaknya ya. 3 komponen itu sudah yang kita coba cari gitu, kita analisis di situ, kita telaah. Nah, kalau telaah ini katakanlah memang tidak memenuhi kriteria tadi, tidak ada satupun kriteria yang terpenuhi, maka itu menjadi database, itu di filing. Tapi kalau ada salah satunya itu masuk, maka kita ada full bucket, Bang. Kan di Dumas ini sebenarnya tanda kutip ya penyelidikan juga gitu, karena di Dumas itu kan penyelidik juga, Bang. Makanya kita melakukan pengumpulan bahan dan keterangan atau investigation ya, betul, pre-investigation. Jadi kita melakukan di sana, kita mencari banyak data, informasi, keterangan, kita kunjungi informannya segala macam, itu kita coba, termasuk konstruksi awal kita konstruksikan di sana. Nah, yang menarik di kasus jet pribadi ini begini, seandainya gitu, kalau tadi perdebatan ini Kaisang ini bukan penyelenggara negara, betul. Kan gitu. Tapi kan tadi sama tuh, apakah orang mungkin memberikan sesuatu terhadap Kaisang secara cuma-cuma? Pasti kan karena melihat siapa gitu yang ada di belakang dia. Sama kalau kita maju kan ditanya backingnya siapa. Dan dalam kasus-kasus korupsi itu kan hal sebenarnya lumrah sekali tuh. Kalau kasus korupsi gitu, pemberian juga diberikan kepada keluarganya. Ada yang anaknya diberikan mobil. Ada tuh di kasus yang saya tangani. Ada juga keluarganya dikasih untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga tuh gitu. Dan itu kan hal-hal yang bukan yang biasa, tapi yang terjadi di kasus korupsi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, harusnya ketika diterima itu kita telaah tuh. Kita analisis lebih jauh. Sejauh mana siapa pemberinya kan gitu. Harus dicari dulu nih siapa pemberinya, jangan sampai enggak. Lalu hubungannya dengan kondisi penyelenggara negara ini bagaimana? Apakah ada keterkaitan? Kalau memang tidak ada, sekarang banyak Pak. Sekarang apalagi undang-undang yang atau PP yang baru terkait dengan yang perusahaan cangkang itu di belakangnya apa namanya, Bang? BO, beneficiary. Betul gitu. Jadi siapa sih? Kan bisa saja gitu, layering perusahaan itu 3-4 macam lah. KPK gitu dengan segala keunggulannya, dengan segala sumber daya manusianya, kewenangannya gitu, dan teknik investigasinya, pasti harusnya bisa mengungkap itu. Kalau tidak hanya bicara soal, katakanlah kayak kemarin kasus Fitli gitu, dia hanya bilang, memberikan tiket pesawat diskon, sudah, nggak melihat lagi siapa di belakangnya, ini kan aneh gitu. Sama halnya dengan ini, harusnya tiket helikopter maksudnya. Iya, Bang, tiket helikopter, Bang. Sama di kasus yang jet ini harusnya KPK juga menelaah lebih jauh. Gitu. Siapa sih pemberinya? Nah, layernya 1 2 3 percuma dulu. Kita kan bisa gambarkan dulu kalau jaring laba-laba itu bisa 5 sampai 10 layer, Pak. Gitu. Baik perusahaannya maupun orang-orang penerimanya tuh, dari kakaknya, sepupunya, bahkan pembantunya. Kayak Alun pun kan sama. Mobilnya bukan atas nama dia, nama atas merbot di sebuah masjid, Bang. Gitu. Mobil yang yang lagi rame waktu itu Jeep. Nah, Jeep itu. Itu kan juga sama. Nah, KPK tuh bisa tuh mengungkap itu, yang bahkan tidak ada keterkaitan dengan keluarga sama sekali, bisa diungkap. Masa yang ini dia nggak bisa, ini anaknya langsung kan gitu kira-kira. Itu yang saya sebut dengan diskriminasi treatment. Gitu. Jangan-jangan kita bikin istilah baru, Mas. Jangan-jangan tindakan kayak gini inilah yang disebut dengan virus Firly syndrome. Jadi baru lagi nih. Itu benar itu. Karena waktu kasus helikopter limosin kan nggak terjadi kan. Ini terjadi kayak gini. Ini kena demam Firly syndrome nih. Iya. Gitu. Mohon maaf Pak Firly. Dan memang begini namanya kita abadikan. Dan memang begini ya. Kalau seandainya nih ada pemberian suap lah gitu, atau dugaan suap ya dari kepada seorang direktur BUMN lah gitu ya, dan kemudian pemberiannya itu diberikan kepada anaknya, dikasih mobil gitu. Betul. Dan ternyata dia adalah vendornya di BUMN itu gitu. Pertanyaannya kan anaknya, bukan bapaknya. Gimana tuh, Rit? Abang luar biasa ini. Tadi abang ngenyek-ngenyek kan, Gubernur udah lupa katanya. Abang baru 3 tahun udah lupa gimana investigasi. Ya kan saya bertanya gitu. Gawat ini, Pak. Aduh. Karena begini juga. Ada yang kemudian berkata begini, siapa tahu bapaknya nggak tahu anaknya dikasih. Nah, itu gimana dong kalau begitu? Gini, Bang, ini nggak mungkin saya ngejelasin di depan Bang Novel gitu, yang lebih paham dan lebih tahu. Ya kan bagian pengaduan biasanya jeli, Bang. Tadi yang Bapak dengarkan kan, yang kita dengarkan Farid menjelaskan dengan cukup detail ya. Jadi, tapi memang mestinya itu dijangkau ya. Betul, Bang, itu gini, itu memang sulit, tapi kan bukan berarti tidak bisa gitu kira-kira. Iya. Kita kan beberapa kali nanganin kasus juga.
yang istilahnya abu-abu tipis-tipis gitu. Bukti pun bisa kita ungkap gitu. Di banyak kasus kita pun begitu gitu. Saya pernah punya pengalaman begini. Suatu pemberian biar nggak ketahuan, ini pelaku kejahatan korupsi ini. Biar nggak ketahuan ketika seseorang itu mau memberi uang ke dia bilang kasih ke rumah, kasih ke pembantu. Atau ada dia punya tempat safe house lah, rumah lain kan. Di situ ada penjaganya. Datang ke rumah sana, temuin penjaganya, kasihin aja. Setelah diberikan, kemudian tim KPK berpikir, ini gimana nih, di OTT apa enggak? Kan diterimanya bukan oleh dia, atau nunggu dari penjaganya itu ngasih ke dia. Kalau dalam pandangan saya, semua pemberian yang itu diketahui, disadari, diberikan kepada dirinya atau pada pihak lain, yang itu menjadi representasi dirinya, atau yang disetujui oleh dirinya. Maka itu mestinya dianggap sebagai penerimaan kepada yang bersangkutan. Betul Bang. Harusnya begitu. Iya. Bahkan lebih kalau mau heboh lagi jangan-jangan TPPU Bang. Nah, karena kan berusaha menutup-nutupi gitu. Seakan-akan dia nggak tahu pakai layering itu kan juga bagian dari situ gitu. Dan lagian begini, justru kejadian ini mestinya harus menjadi perhatian untuk melihat lebih jauh. Karena kan banyak ya transaksi keuangan lainnya. Dan itu harusnya ditris semua secara keseluruhan. Karena pola-pola itu biasanya berulang. Ya. Betul Bang. Tapi ya kita masih prihatin dengan KPK. Kita doakan semoga KPA-nya sembuh dari ICU lah. Semoga nggak kena virus lagi Pak ya. Dan selanjutnya terkait dengan pansus haji. Ini walaupun kita bahas sekaligus bertiga, tiga tema ini, tapi kan tiga tema ini bagus semua nih, Pak. Tema yang sedang ramai hari ini. Kalau kita lihat yang pansus haji ini kan menarik nih Pak B. Ada penambahan kuota berapa? 20.000 Pak B. 20.000. Yang dengan 20.000 itu mestinya bisa menambah jumlah haji reguler ya, yang untuk berangkat sehingga antriannya bisa lebih dipercepat lah gitu kan. Ini yang menarik. Dan kemudian sekian dari jumlah itu ternyata diberikan katanya ya dari yang saya baca di berita itu diberikan kepada haji khusus. Pertanyaannya diberikan itu suatu kebijakan atau transaksional gitu. Betul. Kalau itu transaksional apalagi ada kickback, wah itu jelas korupsi. Nah sekarang ketika mengetahui hal ini KPK, saya kok belum melihat KPK tiba-tiba proaktif gitu. Tapi KPK menunggu. Kita tanya dari mantan pimpinan ini, Pak Farid, ya kan. Kalau pimpinan KPK sebagai pimpinan KPK, seandainya sekarang Pak pimpinan KPK, ada pansus, dugaan korupsinya jelas. Menunggu pansus itu selesai atau langsung perintahkan tim bekerja atau nyuruh saya lah atau nyuruh Farid bekerja itu. Mas itu kan ada salah satu pasal dalam undang-undang KPK. Ya. Kasus-kasus yang menyita perhatian publik itu harus jadi prioritas. Betul. Nah kalau kita nggak punya sensitivitas kayak gitu, artinya kan tiga, Mas. Satu orang itu belum baca undang-undang, dua kepekaannya itu tumpul, dia ada maksud lain untuk melindungi itu. Ya. Jadi bagi saya no point to discuss, KPK harus mulai melakukan itu. Cuman kan kita juga belum tahu apakah KPK sudah melakukan atau tidak. Ya. Kan memang kan tadi kita minta tuh jangan omon-omon doang. Tapi kan kalau pemeriksaan itu dilakukan, mudah-mudahan sudah dilakukan tapi tertutup gitu loh. Iya. Tapi kan signal itu bisa dikasih dengan ini kartu kasus yang menyangkut perhatian publik. Betul. Udah cukup. Bukan kami sedang melakukan, nggak usah ngomongin ini kasus yang menyangkut perhatian publik. Dan signal itu perlu disampaikan agar orang aware sehingga orang yang punya informasi mau memberikan laporan. Kalau diem-diem aja siapa yang mau ngasih tahu? Karena KPK juga bisa melakukan langkah selanjutnya. Siapapun yang merasa punya informasi itu silahkan melaporkannya. Iya. Gitu. Jadi mengencourage orang untuk melapor. Tapi ABW soal pansus haji ini kan ada yang kemudian membicarakan bahwa ini adalah keributan politik gitu. Keributan politik antara Pak B tahu lah antara dari PKB begitu kan dan dari PBNU gitu. Pandangan Pak B seperti apa? Kalau saya melihat sih secara objektif di kasusnya ya. Tapi ketika ada keributan itu gimana? Kita melihat itu keributan politik kita enggak ini atau melihat atau gimana Pak B? Bagian yang pertama kan
Kalau di pidana itu kan jelas Mas. Kita ngomong soal peristiwa loh. Iya. Ya. Dalam peristiwa itu masuk nggak dalam unsur pasal yang dijadikan dasar untuk itu saja dulu gitu. Oke. Bahwa itu punya implikasi politik sangat mungkin iya, cuman kan itu bukan urusan kita. Iya. Bagi kita adalah membuktikan peristiwa itu apakah memenuhi unsur supaya bisa dikualifikasi kejahatan atau tidak. Itu aja tugas penegak hukum. Iya. Dan memang mestinya sepanjang yang diinformasikan atau dilaporkan adalah fakta objektif, benar, dan korupsi betul, tidak ada rekayasa atau pengkondisian gitu. Mestinya dilihat sebagai kondisi korupsi yang betul-betul ditangani dengan sungguh-sungguh gitu Pak. Betul, begitu. Dibikin simpel kayak begitu. Bahwa dari situ kemudian ada muatan macam-macam kayak gitu. Yang penting ketika kita melakukan analisis itu tidak ada unsur-unsur dari selain penegakan hukum itu yang masuk di situ. Itu aja. Betul. Nah, kalau Farid nih, ya Bang. Dumas itu kan judulnya Dumas, pengaduan masyarakat. Dumas itu hanya nunggu pengaduan atau boleh proaktif kalau ada hal seperti itu. Sebenarnya gini Bang, Dumas itu kita kan harapannya ada keterlibatan publik di sana ya, engagement antara publik dengan lembaga kira-kira gitu. Tapi kalau ada kasus tadi Bang besar, itu kita boleh sekali Bang berinisiatif gitu. Kan banyak kasus gini Bang, biasanya kan kalau Satgasnya itu sudah terpercaya nih dengan satu informan berhasil mengungkap sebuah kasus. Biasanya informan kan percaya sama kita nih, trust itu muncul tuh gitu. Makanya kan sampai sekarang pun saya yakin Abang dengan beberapa teman itu yang selama ini informannya masuk ke Abang pasti dia nggak mau lapor ke KPK lagi tuh, karena sudah nggak percaya gitu. Nah informan-informan ini kan kadang-kadang memberikan laporan itu tidak resmi Bang, informasi. Kita menggali lebih jauh. Berarti inisiatif itu sangat-sangat boleh Bang, dan banyak case gitu yang justru gitu karena kepercayaan orang terhadap informan terhadap person Bang ya gitu. Kayak Abang saya yakin banyak benar. Saya juga dapat limpahan dari Abang kan banyak juga gitu. Kayaknya Farid yang ngasih tahu saya. Enggak kan gitu. Kalau Bang Novel kan hebatnya gitu. Dia bilang ini saya nggak boleh karena langsung penyidik, langsung ke Dumas. Abang langsung oper nomor handphone saya kan gitu, sehingga saya kontak-kontakan gitu dan seringkali begitu. Dan itu kan mereka orang itu belum melapor Bang. Betul. Kita berinisiatif tuh mencari informasi segala macam gitu. Dan yang pasti tadi yang Pak BW bilang tuh betul. Kalau kita bicara motif nggak ada habisnya Bang. Itu politik atau bukan politik, terus motifnya balas dendam, apa nggak kebagian gitu. Sepanjang jangan kriminalisasi apa adanya. Betul Bang gitu. Ada yang istilahnya kan ada hujan tidak merata, dulu kebagian sekarang nggak kebagian kan gitu. Sana kebagian lebih gede sehingga ada orang-orang yang dendam gitu. Dan itu kan motif. Kalau saya dulu saya bilang saya nggak mau bicara motif. Yang penting ada penyelenggara negara di sana atau setidak-tidaknya ada peristiwa di sana, ada perbuatan melawan hukumnya. Kalau itu sudah terpenuhi Bang, wah itu layak sangat layak untuk ditindaklanjuti Bang gitu. Tapi kan gini Rit, banyak orang kemudian pengen ngelapor nih, tahu fakta, tapi faktanya kan nggak lengkap. Punya bukti, tapi buktinya kan baru sebagian. Bisa jadi tidak menggambarkan semua proses perbuatan. Betul Bang. Terus gimana? Dia boleh melapor nggak? Atau dia nunggu ngumpulin bukti dulu baru melapor? Melapor silahkan Bang. Kan gini Bang, laporan itu kan pintu masuk saja Bang. Orang itu mungkin baru ngumpulin satu bukti gitu atau satu informasi. Dari sini kan komunikasi itu terus berjalan. Seandainya gitu kita tidak punya tools atau alat untuk menjangkau, kita bisa minta tolong lagi kan. Ada nggak Bapak Ibu itu bukti-bukti yang lain? Oh, biasanya kan dari situ kita akan berkembang dengan sendirinya itu Bang. Ketika ada laporan masuk gitu, kita analisis, kita telaah potensial, apalagi orang-orang yang sudah lama gitu, pasti instingnya kuat tuh. Informasi masuk sedikit saja, kita udah punya insting. Oh ini layak. Lanjut ini enggak. Dari situ, wah banyak Bang. KPK itu kan punya kerjasama dengan berbagai macam kementerian lembaga. Informasi apapun yang dia minta tuh bisa dikasih gitu. Ketika lidik mungkin perbankan segala macam enggak ya. Tapi kayak kita minta ke data-data intelijen bisa juga, data-data yang supporting data gitu pasti kita dapat gitu. Itu kan ya kalau misalkan dari data lalu kita orang punya data sedikit gitu, lalu tadi cerita tidak komplit gitu, hanya sebagian puzzle, lalu nggak melapor sayang sekali gitu. Padahal jangan-jangan Bang biasanya saya juga pernah menemukan kasus gini. Yang dilaporkan ini sudah beberapa kali dilaporkan gitu. Jadi ketika orang melaporkan satu peristiwa lagi, informasi satu ternyata melengkapi puzzle yang selama ini tidak pernah terpenuhi gitu. Jadi pas kita orang itu melapor, lah ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Padahal orang itu melapor mungkin pikirnya buktinya cuma satu. Betul Bang. Gitu. Padahal itu sangat penting ditunggu oleh KPK. Betul Bang. Makanya, dan gimana Pak? Makanya di KPK itu yang menurut saya yang paling menarik,
dia selalu menjadikan informasi dari masyarakat itu sebagai database dia, walaupun itu belum memenuhi syarat. Ya. Terus kedua, dia melakukan yang namanya pull bucket itu, mencari informasi yang tadi itu selalu dan pull bucketnya itu yang disebut dengan manajemen data, pengelolaan informasi itu menjadi sesuatu. Iya. Jadi dia tidak melekat di satu orang, dia menjadi knowledge-nya institusi. Itu yang paling menarik sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa panggil lagi itu. Nah, hari ini yang begituan tuh nggak dikelola dengan baik tuh. Di sebagian penegak hukum lain, saya nggak tahu apakah KPK juga masih melakukan hal seperti itu. Nah, itu yang terus udah gitu. Ada lagi kan pengembangan kasus kan bukan hanya pull bucket tuh. Apakah barangkali ini tidak berkaitan dengan ini langsung, tapi ini ada kaitannya dengan sini. Betul. Itu bisa kasus betul. Yang bisa disebut dari jaring laba-laba kan di situ, Mas. Iya. Nah, itu kemampuan itu sebenarnya yang harus dibangun itu. Dan kengawuran pimpinan KPK ketika merespon sesuatu itu bisa menjadi orang takut melapor. Ini kayaknya nggak paham, ini jangan melapor deh gitu. Tapi gini, terakhir nih, pertanyaan terakhir Bro Farid. Kalau orang melapor, seringkali kan takut resikonya nih. Melapor nanti dimusuhi. Kan ketahuan mau nggak mau. Emang melapor KPK itu bakal ketahuan apa gak sih? Terus respon KPK-nya seperti apa? Apakah betul-betul bisa menjaga informasi? Paling tidak selama inilah. Iya, Bang. Nah, kalau di KPK itu yang pasti kita punya prinsip yang harus melindungi si pelapor. Biasanya wajib itu ya. Wajib, Bang. Makanya si pelapor ini biasanya ketika in charge dengan si pelapor, kita tidak pernah memberikan data, baik kontak, email, apapun itu kepada bahkan di tingkat lidik atau tingkat penyidik. Karena untuk kerahasiaan. Karena yang disebut rahasia begitu, ketika kita berikan informasi kepada orang lain, maka itu bukan rahasia lagi kira-kira gitu. Itu pasti kita jaga. Selama nih orang-orang itu tidak dia sendiri membocorkan. Karena beberapa kasus ada gitu juga. Habis melaporkan dia ke dalam ruang pelaporan, lalu dia keluar. Saya sudah melaporkan Gubernur A atau wali kota. Wah, repot ini gitu. Jadi kayak begitu-gitu enggak. Nah, kalau misalkan untuk datang KPK gitu, khawatir takut KPK itu punya whistleblowing system WBS di sana gitu. Laporkan dari sana. Itu anonimus. Gitu, anonimus. Ya, email sekarang memang harus ada email segala macam. Nah, email tinggal bikin email baru saja. Nomor handphone, belilah nomor handphone bekas gitu. Kalau kita memang yakin ya gitu, apa tuh data yang kita punya itu sangat, dan kita khawatir sekali diri kita itu nanti terbuka atau terprofiling, ya pakai handphone baru tuh pakai email gitu, dan kontak-kontakan tuh via email. Ya tidak susah kok gitu. Dan yang pasti yang si penerima itu akan di kita sendiri pun ketika masuk itu kita berusaha ada kita acak tuh. Jadi nanti kita berusaha nanti ketika orang mau ngetrace VPN dari mana IP address-nya di mana, kita juga tidak bisa mengetrace si pelapor itu dari mana. Kita harapkan sih begitu untuk menjaga juga kita. Yang penting gini, orang itu bisa dihubungi. Jangan sampai nggak bisa dihubungi juga gitu. Sebisa mungkin itu bisa dihubungi. Jadi entah itu ada email, yang paling gampang mungkin email ya, karena kan kalau handphone takut nanti dilacak segala macam. Email itu kan udah gelap sekali tuh, bikin email baru relatif lebih gampang gitu. Nah, silakan saja di sana tek-tek-tokan. Ya, menarik sekali. Dan ini semoga bisa membuat orang semakin banyak mau melapor. Tadi penjelasan Farid itu memang saya harapkan bisa disampaikan agar orang paham dan betul-betul mau melapor. Karena dengan melaporkan setiap praktek korupsi, kita berkontribusi untuk mendorong diungkapnya kejahatan-kejahatan korupsi untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak BW, Farid. Semoga bincang-bincang bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.